Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Anton Syabani dengan NIM 12345 dari kelompok 8 Praktikum Struktur Data akan menjelaskan mengenai struktur tip, ilustrasi struktur tip yang sudah seimbang, dan mengenai eh, metode-metodenya. Pertama itu ada in order. In order itu adalah mengambil dari yang left child, kemudian root node, dan right child. Di sini kita sudah mendapatkan hasilnya dari Python. Dan untuk mengambil datanya, pertama itu kita harus menyusuri left child terlebih dahulu. Berarti di sini kita harus menyusuri anak angka yang paling kiri. Dan di sini kita mendapatkan nilai 3, lalu kita kembali ke atas dan mendapatkan nilai 6. Karena ini root node, jadi kita mengambil nilai 6, nilai right child-nya itu 7. Kemudian kita kembali lagi ke angka 14, dan barulah kita menyusuri lagi ke sebelah kanan, lalu ke sebelah kiri, dan mengambil nilai left child. Kemudian mengambil nilai root node-nya 31, lalu nilai right child-nya itu 46. Kemudian kita kembali ke atas lagi karena semuanya sudah habis. Dan kita mengambil nilai paling atasnya yaitu 50 karena angka 14 sudah kita habis sebelumnya. Kemudian kita kembali menyusuri ke angka ke sebelah kiri yaitu angka 57, kemudian 58 dengan metode yang sama seperti sebelumnya. Kemudian mengambil nilai 60, lalu kembali lagi dan mengambil nilai 61, kemudian ke sebelah kiri dan mengambil nilai 64, 68, dan ke sebelah kanan yang right child yaitu 69. Setelah habis semuanya, barulah kita menyusuri ke sebelah kanan dan mengambil nilai left child-nya yaitu 77. Kemudian kita menyusuri yang sebelah kanan lagi, di sini kita mengambil nilai 92 dan 96. Selanjutnya metode yang kedua yaitu pre-order, yaitu kita mengambil nilai dari yang root node terlebih dahulu, kemudian left child dan right child. Nah, di sini kita mengambil root node, berarti kita mengambil nilai yang paling root. Nah, di sini nilai paling root itu adalah 50. Nah, kemudian kita mengambil nilai left child, berarti kita menyusuri ke arah kiri. Nah, ini kita mengambil nilai 14, lalu 6, kemudian 3, dan baru kita mengambil right child dari yang paling root, yang paling kiri, yaitu 7. Kemudian kita kembali lagi ke 14, dan kita mengambil nilai 31, yang paling root. Kemudian baru menyusuri left child-nya 26, kemudian 46. Kita kembali lagi ke 50, kemudian baru menyusuri ke 71. Kita mengambil nilai 71 karena itu root. Kemudian baru kita mengambil nilai 61 karena itu left-nya. Kemudian kita menyusuri ke yang paling kiri lagi dan mengambil root-nya 58. Kita mengambil nilai left yang paling left, yaitu 57. Kemudian ada metode yang sama, kita mengambil nilai 60, 68, 64, dan 69. Kemudian kita mengambil angka 78, kemudian 77, dan menyusuri ke paling akhir yaitu angka 92 dan 96. Selanjutnya di sini metode yang terakhir yaitu post order, yaitu kita menyusun dari yang left child, kemudian right child, dan root child. Nah, kalau post order kita itu mengambil yang dari left child-nya terlebih dahulu, kemudian baru right child dan root node. Nah, jadi di sini kita menyusun yang paling kiri yaitu angka 3, kemudian kita mengambil yang right child berarti yang di sebelah sini angka 7, kemudian baru root node yaitu angka 6. Setelah itu kita kembali lagi ke angka 14 dan kita menyusun yang paling kiri berarti 26, dan kemudian 46, kemudian 31, 14. Kemudian kita menyusuri yang paling kiri lagi. Yang paling kiri 57, kemudian 60, baru kita mengambil root-nya yang 58, kemudian kita kembali lagi mengambil angka 61, kita kembali lagi ke kiri maksudnya, kita mengambil nilai 64, kemudian kita ke sebelah kanannya baru 69, root-nya baru 68. Kemudian karena sebelah sini udah diambil semua, barulah kita mengambil nilai akhir root-nya yaitu 61. Kita menyusuri ke sebelah kiri kanan, kita mengambil nilai 77, yaitu nilai paling kiri. Kemudian kita mengambil nilai 96, yaitu yang paling kanan. Kemudian 92, kemudian 78,
711 dan root yang paling root yaitu 50. Sekian penjelasan ilustrasi dari saya. Kemudian akan dijelaskan penjelasan mengenai Python ya oleh teman-teman saya. Terima kasih. Kenalkan, nama saya Liziansi Syamarpaung dari kelompok 8 Praktikum Struktur Data. Di sini saya akan menjelaskan kode yang telah kami buat sebelumnya. Dimana yang pertama kita akan membuat kelas node-nya, dimana node sendiri merupakan elemen dasar dalam FVL tree yang menyimpan value referensi ke left, right, dan height, dimana self value sendiri menyimpan nilai dari node. Self left dan self right ini menunjukkan ke arah kiri dan kanan dari node. Lalu self right-nya tinggi awal node diatur menjadi 1 berguna untuk perhitungan keseimbangan FVL tree. Lalu kita akan membuat kelas FVL tree di mana kelas ini memiliki metode untuk menyisipkan node, menghitung tinggi node, menghitung faktor keseimbangan, dan melakukan rotasi untuk menyeimbangkan pohon. Yang pertama, untuk menghitung tinggi node, di mana fungsi getHeight mengembalikan tinggi dari node jika node kosong atau non tinggi dianggap 0. Lalu ada menghitung faktor keseimbangan node, digunakan fungsi getBalance, di mana fungsi ini menghitung perbedaan tinggi antara anak kiri dan anak kanan suatu node. Hasil ini digunakan untuk menentukan apakah node tersebut seimbang atau perlu dirotasi. Lalu fungsi rotasi kanan atau rotate right, di mana di sini X adalah anak kiri dari Y, lalu T2 adalah subtree kanan dari X yang akan dipindahkan sebagai anak kiri dari Y. Lalu setelah rotasi, X menjadi node utama dan Y menjadi anak kanannya. Lalu update tinggi Y dan X setelah rotasi. Return X di sini digunakan untuk mengembalikan X sebagai root baru dari subtree yang telah dirotasikan. Lalu untuk rotasi kiri digunakan fungsi rotate left atau rotasi kiri, di mana di sini Y adalah anak kanan dari X, lalu T2-nya adalah subtree kiri dari Y yang akan dipindahkan sebagai anak kanan dari YX. Setelah rotasi, Y menjadi node utama dan X menjadi anak kirinya. Lalu update tinggi X dan Y setelah rotasi. Di sini return Y digunakan untuk mengembalikan Y sebagai root baru dari subtree yang telah dirotasikan. Di Bangga dari name 123450001. Nah, untuk menyisipkan kode baru dari dan menyeimbangkan tadi yaitu dengan def insert save node k. Nah, untuk menyisipkan node biasanya seperti di PST yaitu menggunakan if not notch, habis itu menggunakan k itu untuk mencari kata kunci, dan untuk elif k not value yaitu not left insert not left k untuk mengambil dari not kunci dari not itu tersendiri. Nah, yaitu dua juga untuk next selanjutnya yaitu 2 untuk menghitung tinggi not, yaitu dengan not height 1 ditambah plus max save height not. Height itu untuk tinggi, untuk not right-nya itu untuk memanggil dari sisi kiri, left itu dari sisi kanan. Nah, untuk mendapatkan faktor keseimbangan yaitu dengan balance sama dengan self get balance not. Nah, untuk melakukan rotasi jika tidak seimbang, yaitu menggunakan kasus left. Left itu yang diambil dari sebelah kanan, yang menggunakan balance lebih dari 1.
dan kunci. Not kiri, value return left, rotasi dari kiri. Nah, untuk kasus right ini ya diambil dari sisi sebelah kiri, diambil dari right itu diambil dari sisi sebelah kiri. Jadi left itu untuk mengambil dari sebelah kanan. Nah, untuk kasus left right ini berarti kan mengambil dari sebelah kanan ke kiri, yaitu dari if balance min 1 kunci k not right value. Not right sama dengan rotasi right, yaitu mengambil dari rotasi dari sebelah kiri untuk menuju ke kanan. Nah, untuk in order travelnya itu yaitu menggunakan in order, save not, result, habis itu menggunakan save not live, event not value, yaitu result ditambah dengan save in order dari sebelah kiri. Untuk pre-order tersendiri menggunakan save not result event not value, yaitu dengan result plus save pre-order not sebelah kanan. Yang kedua yaitu dengan save result plus save pre-order not sebelah kiri. Jadi kayak semacam kebalikan. Nah, untuk post order travelnya tersendiri dia pakai DF post order save not result save pre-order not kiri, itu live. Result plus save post order not right. Nah, untuk result event not value, yaitu return shell. Nah, untuk menentukannya kita bisa coba. Nah, untuk travelnya itu sendiri pakai 3, 6, 7, 14, 26, 31, 46, 50, 57. Dia secara urutan untuk pre-ordernya dia. Untuk pre-order dia mengambil dari nilai tengah seperti 50, 14, 26, 46, 71, 61, 58, 77 dan selanjutnya. Untuk post ordernya sendiri dia pakai nilai yang terkecil menuju ke nilai yang tengah, nilai tengah yang paling besar. Nah, lalu untuk selanjutnya dilanjutkan ke akhir ke kanan, berarti untuk mengambil nilai yang kecil. Jadi post order sendiri itu mengambil nilai tengah di antara terbesar antara sebelah kiri dan sebelah kanan. Selanjutnya, bagian testing FVL3. Pohon FVL adalah jenis pohon biner pencarian yang memiliki sifat seimbang, yang berarti bahwa perbedaan tinggi antara subpohon kiri dan subpohon kanan itu dari setiap node tidak boleh lebih dari 1. Dan ini untuk memastikan operasi pencarian, penyisipan, dan penghapusan dilakukan dalam waktu yang efisien. Dari potongan blok kode ini, memastikan bahwa bagian ini hanya akan dijalankan jika file ini dieksekusi sebagai program utama, bukan ketika diimpor diimpor sebagai modul. Dan selanjutnya kita menyisipkan nilai ke dalam FVL3. Nilainya itu ada 3, 6, 7, 14, 26, 31, 46, 50, 57, 58, 60, 61, 64, 68, 69, 71, 77, 78, 92, 96. Dan nilai-nilai ini telah diketahui dari soal yang diberikan. Selanjutnya, kita bisa untuk mengetahui apa output dari kode yang dibuat ini dengan menampilkan hasil traversal dengan
menggunakan dengan menggunakan print, in order traversal, FEL3 in order root, dan seterusnya sampai post order. Dan setelah di-run, didapatkan hasil output yang seperti ini. In order traversal, pre-order traversal, post order traversal. In order ini, untuk melakukan in order ini, pencarian dimulai dari left, root, right. Dan output yang dihasilkannya itu 3, 6, 7, 14, dan seterusnya hingga 96 seperti yang bisa dilihat dalam kode ini. Dalam VS Code ini. Selanjutnya pre-order traversal. Pre-order traversal ini dilakukan pencarian itu dimulai dari root. Dari root kemudian ke left, ke kiri, lalu ke kanan. Dan output yang dihasilkannya 50, 14, 6, 3, seterusnya sampai 96. Dan selanjutnya ada post order traversal. Post order traversal ini pencarian itu dimulai dari left, right, root. Yang terakhir itu root ya. Makanya 50 di sini. Dan bisa dilihat ya output di sini. Dan untuk kesimpulannya, dari penyelesaian kasus ini kita dapat menemukan beberapa hal penting. Tree yang tidak seimbang cenderung memiliki kinerja yang lebih lambat untuk operasi pencarian, penambahan, atau penghapusan data, terutama dalam kasus terburuk ketika tree menjadi mirip dengan linked list. Terus untuk menyeimbangkan tree, kita dapat menggunakan metode array through root dengan memilih elemen tengah sebagai root dan memilih pembagian rekursif pada bagian kiri dan kanan array. Ini menggunakan metode in order traversal ya. Dan kita mendapatkan struktur yang seimbang. Lalu selanjutnya, setelah tree seimbang, dibuat traversal in order, pre-order, dan post order, memberikan hasil yang berbeda sesuai dengan urutan kunjungan pada node. Kalau traversal in order ya menghasilkan urutan yang terurut. Traversal per order berguna untuk menempatkan pola hierarki tree, dan traversal post order digunakan untuk menyelesaikan masalah yang membutuhkan pemrosesan tree sebelum root. Kode Python yang disajikan menunjukkan cara menyeimbangkan tree dari array terurut dan melakukan traversal in order, pre-order, dan post order. Dan kode ini gunanya itu untuk mempermudah kita memahami tentang struktur data dan traversal tree dalam bentuk program. Dan dengan menyeimbangkan tree, kita dapat meningkatkan efisiensi dalam operasi pencarian dan pengolahan data dalam binary search tree, dan menunjukkan pentingnya struktur data yang optimal dalam pemrograman dan pengelolaan data. Sekian untuk penjelasan dari saya. Terima kasih.